Pada suatu malam yang tampaknya biasa-biasa saja, Baghdad berubah menjadi panggung drama terbesar sepanjang tahun. Angin malam berhembus tidak biasa, membawa suara-suara samar yang tidak jelas dari kejauhan, membuat orang-orang membuka jendela dan menatap langit. Lampu-lampu minyak di teras rumah bergoyang pelan, seolah merasakan energi yang ganjil. Bahkan kucing-kucing yang biasanya tidur nyenyak di atap rumah orang kaya pun tampak berlarian tidak jelas. Di pasar, para pedagang bersiap menutup lapak. Di sudut kota, para ibu bergegas masuk rumah sambil menutup pintu dengan lebih cepat dari biasanya. Para ayah tiba-tiba menjadi alim, membaca wirid entah dari mana, dan anak-anak dilarang keluar rumah karena rumor-rumor mulai tersebar. Rumor itu bermula dari seorang pedagang roti yang pulang larut malam. Ia mengaku melihat cahaya putih menyilaukan dari sebuah gang dekat got besar di pinggir kota. Begitu ia mendekat, ia mengaku melihat seorang makhluk bersayap, mengenakan jubah putih, bersinar, dan berbicara dengan suara bergema. Rumor itu menjadi bola salju. Setiap orang menambah bumbu seenaknya. Katanya sayapnya selebar pintu istana. Suaranya seperti guntur tapi lembut. Dia turun membawa pesan langit. Dia bisa mengabulkan permintaan siapapun. Baghdad pun langsung gempar. Orang-orang berbondong ke gang itu. Pasar mendadak sepi. Penjual kurma lupa menutup kotak uang. Penjual sandal meninggalkan tokonya dengan sandal kiri belum dipakai. Semua menuju arah got itu. Sementara rakyat panik antara takut dan penasaran. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid sedang minum teh bersama para menterinya. Seorang pengawal masuk sambil terengah-engah. "Baginda, ada sesuatu di kota. Malaikat turun, katanya membawa pesan langit." Raja tersedak tehnya. "Malaikat? Turun?" Di dekat got. Para menteri saling tatap. Salah satu menteri mencoba memberi alasan sok religius. "Mungkin Baginda, para malaikat tidak memilih tempat berdasarkan kebersihan duniawi. Mereka turun kemanapun." Raja memotong. "Kalau begitu kenapa bukan ke taman istana? Kenapa bukan ke Masjid Agung? Kenapa ke got? Apa malaikat tersesat? Pakai kompas rusak?" Para menteri diam. Raja menarik napas panjang. "Panggil Abu Nawas." Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia tidak terlihat tegang sedikit pun. Bahkan ia sempat menyapa pengawal istana dan memuji kumisnya. Raja berkata, "Abu Nawas, rakyat sedang heboh. Ada malaikat turun ke Baghdad. Mereka bilang malaikat itu bersinar, bersayap, bicara dari langit." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, kalau malaikat benar-benar turun, Baghdad pasti gemetar karena takut, bukan berbondong-bondong untuk selfie rohani." Para menteri heran. "Selfie rohani itu apa?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Nanti saya jelaskan. Intinya, prediksi saya, itu hanyalah manusia yang menyamar." Raja mengusap jenggotnya. "Kau yakin?" "Jika benar malaikat, Baginda," kata Abu Nawas, "ini pertanyaannya, sejak kapan malaikat turun di dekat got?" Para menteri mulai tertawa kecil. Abu Nawas menambahkan, "Selain itu, jika ia membawa pesan langit, mengapa ia bicara dengan suara gemetar seperti orang kedinginan? Hamba curiga, ini ulah penipu yang cerdik, atau sangat bodoh." "Kalau begitu," kata Raja, "usut dan buktikan bahwa itu penipu. Tapi jangan sampai rakyat panik." Abu Nawas membungkuk. "Tenang, Baginda. Besok pagi, yang kita lihat adalah malaikat palsu berubah menjadi bahan tertawaan seluruh Baghdad." Abu Nawas menuju lokasi. Malaikat itu muncul. Suasana benar-benar ramai. Ratusan orang berkumpul di gang itu. Muncul cahaya terang lain malam itu. Orang-orang menjerit. "Itu dia malaikatnya." Dan dari atas tembok muncul seorang sosok asing. Mengenakan jubah putih panjang, yang kebesaran. Memakai sayap dari bulu ayam dan bulu kemoceng. Wajah dicat putih pucat seperti bedak murahan. Suara dibuat berat dan bergema. "Manusia'ah,
dengarkan, aku malaikat pembawa berkah. Rakyat ternganga. Ada yang sujud, ada yang menangis, ada yang menyiapkan koin. Malaikat itu kemudian berkata, siapapun yang bersedekah akan mendapat pahala berlipat. Tentu saja, itulah inti semua penipuan, uang. Abu Nawas berjalan perlahan, menyamar dengan selendang lusuh agar tidak dikenali. Ia memperhatikan setiap detail. Sayapnya tidak simetris, bulu-bulunya rontok, ket wajah hampir luntur. Dan yang paling jelas, suara malaikat itu keluar sedikit dari hidung seperti orang pilek. Wahai malaikat, katanya, aku ingin memberikan sedekah. Tapi sebelum itu, aku ingin memastikan bahwa kau benar-benar malaikat. Penipu itu mengangkat dagunya. Tentu, tanyakan apapun. Aku tahu segalanya. Abu Nawas tersenyum halus. Sederhana saja. Malaikat tidak pernah takut pada cahaya. Kau tidak takut kan? Tentu tidak. Aku kan makhluk cahaya. Abu Nawas menepuk-nepuk benda besar yang ia bawa, tertutup kain hitam. Kalau begitu, tidak masalah kalau aku memakai benda ini. Ia membuka kain itu. Dan muncullah cermin. Begitu cermin itu terbuka, wajah penipu itu langsung terlihat jelas. Bedaknya luntur. Jenggot palsu menjorok miring. Sayap kemoceng terlihat jelas. Sisa lem bulu ayam mengering. Dan ada kunyahan roti terselip di jenggot palsu. Penipu itu terkejut, mundur 3 langkah. Ia panik, bukan karena cahaya, tapi karena wajahnya sendiri terlihat memalukan. Rakyat mulai berbisik, malaikat kok bisa lihat bayangannya? Bukannya malaikat tidak punya bayangan? Kenapa wajahnya seperti penjual ayam goreng? Penipu mulai grogi. Tentu saja aku punya bayangan. Maksudku, aku sedang dalam mode reflektif. Abu Nawas menaikkan alis. Mode reflektif itu apa? Penipu gelagapan. Itu, mode malaikat yang hanya muncul ketika kau bohong, tanya Abu Nawas. Orang-orang mulai tertawa kecil. Penipu makin panik. Abu Nawas mendekat dan berkata keras, kalau kau benar malaikat, tentu tidak takut pada cermin. Tapi kenapa kau gemetar seperti kambing kehujanan? Rakyat heboh. Penipu mundur makin jauh, tepat ke arah pinggir got. Abu Nawas mengikatkan tali tipis ke jubah penipu itu tanpa ia sadari. Abu Nawas melangkah ke depan dan berteriak lantang. Rakyat Baghdad, lihatlah. Malaikat palsu ini memakai bulu ayam, bukan bulu surga. Rakyat mendekat. Malaikat palsu panik. Abu Nawas menarik tali kecil itu. Dan, bruk, jubah malaikat palsu tertarik kuat, dan penipu itu jatuh ke belakang. Plung! Masuk ke got besar tanpa sempat berpegangan. Rakyat langsung menjerit, kemudian tertawa terbahak-bahak. Bulu kemoceng beterbangan seperti ayam ditiup angin. Jubah putih berubah warna coklat kusam dengan aroma yang, aroma khas got Baghdad. Abu Nawas berkata, selamat mandi malam, wahai malaikat got. Malaikat palsu berusaha naik, badan penuh lumpur, wajah hancur, jenggot palsu melorot seperti mie basah. Rakyat Baghdad tertawa sampai berguling. Sejak malam itu, Baghdad punya istilah baru, malaikat got. Besoknya, Abu Nawas membawa penipu itu ke istana. Penipu itu masih bau got. Para penjaga istana harus menutup hidung. Raja melihatnya dan hampir tidak bisa menahan tawa. Ini, malaikat, yang katanya turun membawa wahyu. Abu Nawas menunduk hormat. Benar, Baginda. Ia membawa wahyu palsu, tapi membawa bau asli. Seluruh ruangan tertawa. Raja berkata tegas, kau akan dihukum. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu, kenapa kau melakukan ini? Penipu itu menangis. Hamba hanya ingin uang, Baginda. Hamba tidak punya pekerjaan. Raja menggeleng. Kau bisa mencari pekerjaan apa saja.
Tapi menyamar sebagai malaikat? Itu menipu iman rakyat. Namun Abu Nawas angkat tangan. Baginda, izinkan hamba memberi hukuman yang sekaligus memberi pelajaran. Raja mengangguk, penasaran. Abu Nawas berkata pada malaikat palsu itu, "Kau ingin jadi malaikat? Kau bilang malaikat menolong manusia, bukan?" "Iya." "Baik. Mulai hari ini kau harus menolong rakyat Baghdad dengan membersihkan got tempat kau jatuh semalam." Rakyat yang mendengar hukuman itu langsung bersorak. Penipu itu pucat. "Membersihkan got?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kau masuk got kemarin karena bohong. Sekarang kau akan belajar jujur dari tempat yang sama." Raja tertawa puas. Itu hukuman yang paling tepat lengkap dengan aroma. Abu Nawas kemudian mengumpulkan rakyat dan berkata, "Wahai rakyat Baghdad, ingatlah satu hal. Semakin besar cahaya yang ditunjukkan oleh penipu, semakin besar kegelapan yang disembunyikannya. Jika seseorang mengaku malaikat, tapi minta uang, itu bukan malaikat, tapi keserakahan yang menyamar." Rakyat mengangguk. Dan jangan mudah percaya hal ajaib yang datang dari tempat semacam got. Rakyat tertawa lagi. Sore itu Baghdad mulai sejuk. Cahaya jingga memantul di atap rumah-rumah. Para pedagang merapikan barangnya. Dan ibu-ibu mulai memanggil anak-anak pulang untuk mandi. Meski anak-anak pura-pura tidak dengar seperti biasa. Di sebuah gang sempit, Abu Nawas berjalan perlahan sambil memainkan janggutnya. Tanda ia sedang berpikir keras. Ia tahu penipu itu menyamar sebagai malaikat dan meramalkan wahyu palsu untuk menipu orang-orang. Tapi Abu Nawas juga tahu, penipu yang pintar bisa ditangkap lewat kecerdasannya sendiri. Namun penipu yang bodoh biasanya akan membongkar kedoknya tanpa perlu ditangkap. Dan penipu kali ini, baunya lebih ke kategori bodoh, gumam Abu. Sementara itu, di sebuah rumah tua di ujung gang, sang malaikat palsu sedang mempersiapkan pertunjukan barunya. Ia menggulung jubah putih murahan yang sudah sedikit sobek karena tersangkut paku, lalu mengeluarkan gulungan kertas bertuliskan huruf-huruf palsu yang ia sebut sebagai wahyu langit. Di depan cermin ia berkata, "Aku harus terlihat anggun, lembut, penuh cahaya, seperti malaikat betulan." Ia mengembangkan tangannya, mencoba tampak megah. Namun karena ruangannya sempit, siku kirinya membentur lemari dan menjatuhkan kendi. Bruk! Klontok! "Ah, sial!" bisiknya. Ia buru-buru mengunci pintu, takut ada yang mengintip. Ia berjalan ke jendela dan memastikan tidak ada yang melihat. Sayangnya, ada Abu Nawas di bawah jendela, tersenyum seperti kucing yang menemukan ikan asin. "Sedang apa kau, wahai malaikat yang tampak sangat sibuk?" tanya Abu sambil melipat tangan. Penipu itu terkejut setengah mati. Ia berusaha menjaga wibawa dan menjawab, Aku sedang bertahajud sambil mempersiapkan wahyu tambahan." Abu tersenyum lembut. "Ah, tentu. Malaikat memang sibuk. Apalagi malaikat, maaf, yang barusan menjatuhkan kendi dan memaki." Penipu itu tersedak air liurnya sendiri. Kenapa kau tahu?" Abu menunjuk jendela. "Aku sedang lewat. Dan kupikir, malaikat seharusnya tidak berkata, 'Ah sial.' Biasanya yang jatuh itu manusia, bukan reputasi malaikat." Penipu itu gugup. Tapi ia cepat akal juga. "Itu, aku hanya menguji diriku sendiri. Malaikat juga butuh latihan kesabaran." Abu mengangguk pelan. "Tentu. Tapi ada satu hal yang mengganjal di kepalaku," katanya sambil menatap lurus ke mata penipu itu. Apa itu?" tanya sang penipu. Keringat mulai menetes. Abu mendekat. Suaranya rendah namun jelas. "Sejak kapan malaikat takut ketahuan manusia?" Penipu itu membeku. Sejak manusia zaman sekarang suka julid." Abu tertawa. Jawabanmu lucu, tapi tidak masuk akal." Sang penipu mulai panik. Ia mencoba mempertahankan watak malaikat,
tapi semakin salah tingkah. Abu berkata dengan sangat tenang, "Wahai malaikat, jika kau benar-benar malaikat, tentu kau bisa mengetahui isi hati seseorang tanpa melihat wajah mereka, bukan?" Penipu itu menelan ludah. "Tentu. Aku sangat bisa." "Bagus," balas Abu. "Kalau begitu, tanpa melihatku, katakan apa isi hatiku sekarang." Sang penipu memejamkan mata. Ia mencoba menciptakan kesan spiritual, padahal ia sedang panik luar biasa. Ia berspekulasi, "Hatimu sedang gelisah." Abu tertawa kecil. "Tidak. Coba lagi." "Hatimu sedang gembira." "Bukan." "Hatimu sedang jatuh cinta." "Tidak. Itu hati tetanggaku." Penipu itu semakin kebingungan. Abu kemudian berkata pelan, namun tegas, "Isi hatiku sekarang adalah, aku tahu kau menipu, dan aku sedang mencari cara paling kocak untuk membongkar kedokmu." Mendengar itu, penipu langsung gugup seperti kucing dimarahi setelah menumpahkan minyak goreng. Kau tak bisa membuktikannya," katanya. Abu mengangguk. "Oh, aku bisa. Bahkan aku akan membuktikannya di depan banyak orang, tanpa harus menyentuhmu." Penipu itu mulai goyah. Bagaimana caranya?" Abu memiringkan kepala, tersenyum cerdik. "Caranya? Kau akan membongkar dirimu sendiri." Sang penipu kebingungan. Abu menambahkan, "Malaikat tidak takut got, bukan? Tidak takut kegelapan? Tidak takut kotor? Dan tentu tidak takut menyentuh air, bukan?" Penipu itu langsung pucat. "Air? Kenapa harus air?" Abu menatapnya penuh arti. "Karena air itu jujur. Dan karena air, khususnya air got, tidak bisa dibohongi." Sang penipu mulai mundur 2 langkah. Abu hanya tersenyum. "Besok pagi, aku akan mengumumkan bahwa malaikat sejati punya satu tanda. Mereka mampu berjalan di atas air got sekalipun." Penipu itu hampir jatuh saking kagetnya. "Apa? Tidak, itu konyol." Kata Abu lembut, "kalau kau benar malaikat, tentu gampang sekali. Tidak perlu takut." Penipu itu memukul pelan dahinya. "Ini jebakan." Abu mendekat selangkah, menepuk bahu sang penipu dan berkata, "Ini bukan jebakan. Ini kebenaran yang sedang menunggu untuk keluar." Penipu itu tak bisa berkata-kata. Ia menatap Abu dengan wajah merana. Abu melanjutkan, "Besok pagi, di depan pasar, semua rakyat akan berkumpul. Dan aku ingin, malaikat, menunjukkan kehebatan langitnya. Jangan lakukan itu." Penipu memohon, "Oh, tidak. Aku akan lakukan." Abu tersenyum semakin lebar. Sang penipu mulai gemetar. Karena ia tahu, kalau ia datang, ia jatuh ke got. Kalau ia tidak datang, kedoknya terbongkar. Ia terperangkap. Abu melangkah pergi sambil berkata, "Besok, wahai malaikat palsu, siapkan sayapmu. Dan mungkin, pelampung." Sang penipu terduduk. Dunia seperti runtuh. Dan di kejauhan, Abu melangkah penuh kemenangan, sambil tertawa kecil. Keesokan paginya, suasana pasar Baghdad berubah drastis. Biasanya orang ribut soal harga tomat, soal unta yang bau, atau soal pedagang yang suka mengurangi timbangan. Tapi hari itu, semua orang sibuk dengan satu topik. Malaikat mau jalan di atas air got. Kalimat itu menyebar seperti desas-desus diskon besar, dan membuat orang-orang datang berbondong-bondong. Ada yang duduk di atap rumah, ada yang memanjat pohon, ada yang bawa bangku sendiri, ada juga yang bawa ketek, kera, peliharaan, entah untuk apa. Suasana ramai, tapi juga bingung. Seorang bapak bertanya pada pedagang kurma, "Kalau malaikat benar-benar muncul, apa itu pertanda kiamat?" Pedagang kurma menjawab santai, "Kalau malaikatnya jalan di atas got, mungkin itu bukan kiamat. Itu lebih ke hiburan."
Sementara itu, di tengah kerumunan, Abu Nawas berdiri santai. Ia memakai jubah coklatnya, tangannya dilipat di belakang. Wajahnya tampak berseri-seri seperti orang yang tahu bahwa sesuatu yang sangat lucu akan terjadi. Seorang kakek bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, benarkah malaikat akan datang hari ini?" Abu tersenyum. Kalau dia malaikat, tentu datang. Kalau tidak, ya itu masalahnya. Di belakangnya, Sultan Harun al-Rashid dan Wazir Ja'far juga hadir. Sultan penasaran setengah mati. "Aku dengar kau ingin menguji malaikat, wahai Abu Nawas," tanya Sultan. "Bukan menguji, tuanku," jawab Abu dengan nada serius. "Hanya memastikan orang-orang tidak buta oleh kostum putih dan kata-kata manis." Wazir Ja'far mengangguk hebat, padahal ia sendiri tidak paham apa maksudnya. Sultan mengusap janggutnya. "Baiklah, kalau begitu kita tunggu malaikatmu. Di mana dia?" Abu menunjuk arah gang kecil. "Tenang saja, tuanku. Dia pasti datang." Dia terpaksa. Semua mata tertuju ke gang itu. Ketegangan seperti final pertandingan gulat unta. Lalu, bruk, seseorang terjatuh dari pintu rumahnya. Itu dia, sang malaikat palsu. Ia berjalan pelan, kepalanya tertunduk, mukanya pucat, langkahnya gemetar seperti kambing baru disunat. Tapi pakaiannya tetap jubah putih yang, kalau dilihat lebih teliti, ternyata disetrika sangat buru-buru. Orang-orang mulai berbisik, "Itu malaikatnya. Kayaknya malaikat kurang tidur. Kenapa malaikat jalannya seperti mau ke WC?" Sultan memerhatikan dengan serius. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Ketika penipu itu tiba di depan Abu, ia bersuara lirih. Aku datang." Abu menjawab lembut, "Tentu, langit pasti bangga padamu." Sang penipu menelan ludah, menatap ke arah sungai kecil di samping pasar. Sungai yang lebih cocok disebut got besar, karena warnanya agak hijau, sedikit coklat, dan beraroma masalah. Abu menepuk pundak sang penipu. "Wahai malaikat, inilah saatnya menunjukkan kuasamu. Jalanlah di atas air." Penipu itu menatap got itu seperti seseorang menatap nasib buruk yang tak terhindarkan. Ia melihat Abu. Ia melihat Sultan. Ia melihat ratusan warga Baghdad yang menunggu. Ia melihat masa depannya. Dan semuanya terlihat gelap. Aku tidak bisa," katanya dengan suara sangat kecil. Kerumunan langsung ribut. "Tidak bisa," katanya malaikat. "Malaikat kok takut got? Setan saja mungkin gak mau masuk situ." Abu mengangkat tangan, meminta kerumunan diam. "Wahai malaikat," katanya lembut tapi cukup keras untuk didengar semua orang. "Kau bilang kemarin bahwa kau utusan langit, bahwa kau membawa wahyu, bahwa kau suci, tak tersentuh oleh najis dunia." Penipu itu menutup wajahnya. Hatinya sudah meleleh seperti mentega di tepi kompor. Abu mendekat, berbisik pelan namun bisa terdengar oleh barisan depan. "Jika kau malaikat, kau berjalan di atas air. Jika bukan, kau jujur hari ini." Kerumunan terdiam. Penipu itu menggigit bibir. Ia tahu ini akhir. Ia tahu ia tidak bisa selamat. Ia tahu ia tidak mungkin membuktikan dirinya malaikat. Ia tahu air got tidak akan menopangnya. Lalu, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Aku menyerah. Aku bukan malaikat." Kerumunan langsung heboh seperti pasar habis kebakaran. "Apa? Dia penipu? Bagus. Aku sudah curiga dari tadi. Baju putihnya kebesaran. Mana uangku? Aku pernah dia minta sumbangan." Sultan menghela napas panjang. "Jadi benar kau menipu rakyatku?" Penipu itu lututnya lemas. "Iya, tuanku, maaf, aku hanya butuh uang. Aku. Tiba-tiba ia kehilangan keseimbangan karena mundur terlalu jauh. Dan, biur! Ia tercebur ke got.
Kerumunan terdiam 1 detik. Lalu, seluruh pasar Baghdad meledak dalam tawa. Sultan sampai memegangi perutnya. Wazir Ja'far hampir terjungkal. Bahkan tukang roti yang biasanya galak pun tertawa sampai air mata keluar. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara bijak, "Kadang-kadang, kebenaran tidak butuh pedang. Tidak butuh bukti. Tidak butuh debat panjang. Cukup beri waktu, dan penipuan akan jatuh ke tempat yang seharusnya." Kerumunan bersorak. Penipu itu berusaha bangkit. Bau got menguap dari seluruh tubuhnya. Namun ia tidak marah. Ia hanya berkata lirih, "Terima kasih, karena tidak memukulku. Ini pelajaran terbesar dalam hidupku." Abu menepuk pundaknya dengan tongkat panjang agar tidak terlalu dekat. "Pergilah, dan jangan menipu lagi. Kalau mau pura-pura jadi malaikat, setidaknya jangan lupa latihan berenang." Kerumunan meledak tertawa lagi. Dan hari itu tercatat sebagai hari ketika Baghdad menyaksikan hal paling kocak sepanjang sejarah. Seorang penipu yang mengaku malaikat, kecebur got karena kebenaran. Setelah kejadian terceburnya, malaikat palsu ke dalam got, pasar Baghdad masih riuh. Beberapa pedagang sampai menutup tokonya sementara karena tidak kuat menahan ngakak. Bahkan beberapa kambing pun ikut mengembik karena suasana terlalu heboh. Sang penipu keluar dari got dengan wajah yang tak bisa dijelaskan. Campuran antara malu, lega, dan bau yang menyayat jiwa. Orang-orang langsung memberi jalan, bukan karena hormat, tapi karena bau got yang menyebar cepat seperti angin gosip. Seorang ibu-ibu langsung berkata sambil menutup hidung, "Ya Tuhan, baunya seperti dosa-dosa masa lalu suamiku." Suaminya menoleh. "Kenapa aku dibawa-bawa?" Abu Nawas menahan tawa, tapi ia tetap menjaga wibawa sebagai orang yang sedang menyampaikan pengajaran hidup. Sultan Harun al-Rashid ikut menghampiri, meski menjaga jarak aman 3 langkah. Di belakangnya, Wazir Ja'far took a step back setiap kali angin berubah arah. Sultan berkata, "Wahai penipu, apa kau punya sesuatu untuk dijelaskan sebelum aku memutuskan hukumanmu?" Penipu itu mengangguk lemas. Ia masih berusaha memeras air got dari jubahnya. "Tuanku Sultan, rakyat Baghdad, dan engkau Abu Nawas. Aku mengaku. Selama ini aku berpura-pura jadi malaikat agar orang-orang percaya padaku. Aku pikir, dengan menyamar sebagai sesuatu yang suci, aku bisa membuat hidupku mudah." Ia menunduk. Tapi ternyata, aku malah makin tenggelam. Warga langsung berkata bersamaan, "Iya, tenggelam beneran." Penipu itu menghela napas panjang. "Aku melakukan ini karena terjebak hutang. Pekerjaanku hilang, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Aku membuat kostum putih dari kain sisa, membuat wahyu palsu dari cerita-cerita yang kutemukan di pasar, tapi aku tidak pernah menyangka semuanya akan seperti ini." Abu Nawas melangkah maju. Ia mengusap janggutnya. Tatapannya lembut meski tetap ada sinar humor di balik matanya. "Wahai lelaki," katanya, "aku ingin bertanya sesuatu." Penipu itu mengangkat wajah penuh rasa bersalah. "Ya, Abu Nawas, silakan." Abu bertanya, "Ketika kau memutuskan untuk berpura-pura jadi malaikat, apa kau tidak takut bahwa langit akan murka?" Penipu itu menjawab lirih, "Awalnya takut, tapi kemudian aku semakin butuh uang, dan ketakutanku kalah oleh rasa putus asa." Abu mengangguk pelan. "Itu hal yang banyak manusia lakukan," katanya. "Keburukan yang besar sering datang bukan karena niat jahat, tapi karena keputusasaan yang dibiarkan tumbuh." Rakyat Baghdad mengangguk-angguk. Mereka mulai paham bahwa Abu tidak hanya sedang membongkar penipu, tetapi juga memberikan pelajaran. Sultan pun melihat Abu dengan penuh minat. Abu melanjutkan, "Namun satu hal yang ingin aku ajarkan kepada kalian semua." Ia menatap kerumunan. Siapapun yang mencoba menaikkan dirinya lewat kebohongan, pada akhirnya akan jatuh ke tempat yang lebih rendah dari titik awalnya. Kadang, ia ke got. Kerumunan tawa lagi.
Abu sengaja menyisipkan humor agar nasihatnya tidak terlalu berat. Lalu ia mengalihkan pandangannya pada si penipu. Namun bagiku, katanya, orang yang sudah mengaku salah, sudah setengah jalan menuju kebaikan. Sultan terkesan. Apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya Sultan. Abu menjawab, Tuanku, kalau kita hukum dia terlalu keras, dia mungkin akan semakin jatuh dalam keputusasaan. Tapi jika kita beri dia kesempatan, ia bisa menjadi contoh bahwa orang yang jatuh bisa bangkit. Penipu itu menatap Abu dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku telah menipu banyak orang, katanya. Aku tidak pantas diberi kesempatan. Abu tersenyum. Justru karena kau tahu itu, kau pantas mendapatkannya. Lalu ia mendekat sedikit, tapi tetap menjaga jarak dari bau got. Aku akan mengajukan satu permintaan kepada Sultan, katanya. Bahwa hukumannya adalah bekerja membersihkan saluran air kota selama 3 bulan. Kerumunan serentak berkata, setuju. Penipu itu kaget. Aku tidak dipenjara. Tidak, jawab Abu. Tapi kau harus berbakti kepada kota yang sudah kau tipu. Sultan mengangguk bijak. Itu keputusan yang bagus, Abu Nawas. Sangat adil. Wazir Ja'far menambahkan dengan hidung masih terlipat. Dan baumu sekarang cocok untuk pekerjaan itu. Kerumunan tertawa lagi. Si penipu menunduk syukur. Terima kasih semuanya. Aku bersumpah tidak akan menipu lagi. Aku ingin memulai hidup baru. Abu menepuk bahunya dengan gagang tongkat. Mulailah dengan membersihkan dirimu dulu, baru gotnya. Lagi-lagi semua orang tertawa. Sultan kemudian berkata lantang, Rakyat Baghdad, hari ini kita mendapat pelajaran penting dari Abu Nawas. Bahwa kebijaksanaan bisa datang dari tempat yang tidak kita duga. Dan terkadang, dari dalam got. Suasana kembali pecah oleh tawa dan sorak-sorai. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia merasa puas. Bukan karena membuat penipu itu malu. Tapi karena memberi kesempatan pada seorang manusia untuk berubah. Saat semua orang bubar, Abu Nawas berjalan perlahan sambil menatap langit. Ia berkata lirih, Wahai Tuhan, aku tahu malaikatmu tidak turun di Baghdad hari ini. Tapi setidaknya ada satu manusia yang tidak jadi mencuri nama mereka lagi. Kemudian ia tertawa sendiri. Dan setidaknya, aku punya cerita baru yang baunya tak terlupakan. Dengan langkah ringan, ia meninggalkan pasar sambil bersiul. Malam itu, suasana Baghdad terasa berbeda. Biasanya, ketika malam tiba, kota mulai tenang. Para pedagang pulang, anak-anak tidur, dan hewan ternak pun mulai diam. Tapi kali ini, semua orang masih membicarakan satu hal. Malaikat palsu yang tercebur got. Di kedai teh, para bapak-bapak sudah berkumpul sambil memukul meja karena tidak kuat menahan tawa. Aku bilang sama istriku, kata seorang bapak, kalau mau suami lebih patuh, pura-pura saja jadi malaikat. Tapi jangan lupa, jangan jalan dekat got. Semua tertawa. Di tempat penjual roti, segerombolan ibu-ibu bercerita sambil cekikikan. Aku sampai tidak bisa memasak tadi karena ingat ekspresi dia waktu jatuh. Bagaimana tidak? Jubah putihnya langsung berubah warna. Kasihan, tapi lucu juga. Di sudut lain, para pemuda memainkan adegan ulang kejadian itu, lengkap dengan bunyi efek got dan gerakan slow motion. Mereka sampai menghasilkan efek suara. Bius los. Semua warga merasa hari itu seperti festival tanpa direncanakan. Sementara itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya, ditemani secangkir teh harum. Api kecil dari lampu minyak menari tenang. Tetangga-tetangganya lewat, menyalami dia berkali-kali. Terima kasih, Abu Nawas. Anda menyelamatkan banyak orang dari penipuan. Abu, ceritanya luar biasa. Aku sampai lupa hutang istriku. Abu Nawas, ini hadiah, kurma. Yang busuk sudah kupilihkan. Maksudku yang segarnya.
Abu menerima semuanya dengan senyum. Namun di balik kebahagiaannya, ia masih memikirkan sesuatu. Ia menatap langit yang gelap, bertabur bintang. Angin malam membelai wajahnya. Aneh, gumam Abu. Sering sekali manusia begitu mudah percaya pada hal-hal yang terlihat suci, tapi buta pada akal sehat. Ia menyesap teh. Padahal, suatu hal suci tidak butuh kostum putih. Kebenaran tidak butuh cahaya mengkilap. Dan kebijaksanaan kadang datang dengan bau got. Ia tertawa kecil. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki halus. Seorang pemuda dengan wajah agak pucat muncul dari bayang-bayang. Abu mengenali wajah itu. Itu si penipu, kini bersih setelah mandi berkali-kali. Bahkan diceritakan ia sampai gosok badan dengan sabun 5 jenis. Ia mendekat pelan, dengan kepala tertunduk. Abu Nawas. Abu menoleh, tersenyum. Wahai malaikat orang-orang terjebak, apa kabar tubuhmu? Masih beraroma hikmah. Pemuda itu tersipu malu. Aku ingin berbicara, jika engkau berkenan. Abu mengangguk. Duduklah, tapi jangan terlalu dekat. Takut bau gotnya kembali muncul sendirian. Pemuda itu duduk 3 langkah jauh. Ia menghela napas. Abu Nawas, aku hanya ingin berterima kasih. Karena engkau tidak menjebloskanku ke penjara. Abu menjawab lembut. Tugas manusia bukan memperberat dosa orang lain. Tugas kita adalah mengingatkan, bukan menenggelamkan. Pemuda itu tertunduk lagi. Tapi, kenapa engkau membiarkanku bekerja membersihkan saluran air? Apakah itu semacam hukuman agar aku sadar bahwa aku ini kotor? Abu menggeleng. Tidak, itu bukan hukuman. Itu obat. Pemuda itu mengangkat kepala. Obat. Abu menjelaskan. Wahai pemuda, setiap orang yang telah melakukan kesalahan butuh 2 hal. Pertama, pembersihan hati. Kedua, kesempatan memperbaiki sesuatu. Membersihkan got kota bukanlah hukuman, tapi kesempatanmu untuk memperbaiki sesuatu yang nyata. Ketika air kota mengalir jernih, hatimu juga akan belajar mengalir jernih. Pemuda itu terharu. Suaranya serak. Kalau begitu, bagaimana aku bisa memulai hidup baru setelah ini? Namaku sudah rusak. Orang-orang akan terus mengingatku sebagai malaikat got. Abu terkekeh. Itu justru bagus. Bagus. Pemuda itu bingung. Abu menegakkan tubuhnya sedikit, lalu berkata, orang-orang tidak akan lupa, tapi mereka juga akan melihat perubahanmu secara nyata. Nama buruk bisa hilang, kalau perbuatanmu baik. Dan jika nanti kau menjadi orang baik sungguhan, kau akan dikenang sebagai mantan penipu yang benar-benar berubah. Itu lebih baik daripada tidak dikenang sama sekali. Pemuda itu menggigit bibir menahan emosi. Namun ia tidak menangis. Ia justru tersenyum. Terima kasih, Abu Nawas. Engkau lebih bijak daripada yang kuduga. Abu mengibaskan tangan. Aku hanya suka melihat orang lain belajar tanpa harus dipukul dulu. Meskipun jatuh ke got itu kadang membantu mempercepat proses belajar. Pemuda itu akhirnya berdiri. Kalau begitu, izinkan aku mulai bekerja membersihkan saluran kota besok pagi. Abu bangkit dan memberi salam. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, pemuda itu berhenti, menunggu nasihat. Abu melanjutkan, jika suatu saat kau ingin kembali menjadi malaikat, pastikan sayapmu bukan dari kain bekas. Dan pastikan kau benar-benar bisa terbang. Pemuda itu tertawa untuk pertama kalinya sejak siang tadi. Ia pergi sambil membawa kebijaksanaan baru. Abu Nawas kembali duduk, menatap langit malam. Baghdad, kapanpun kalian bosan, pasti selalu datang seseorang yang membuat hari-hari jadi kacau sekaligus lucu. Ia kembali menyesap teh. Dan malam itu, Baghdad kembali hidup dalam tawa. Setelah penipu tersebut berhasil dikejar massa di pasar dan lolos lewat ganggang kecil,
seluruh kota Baghdad gempar. Semua orang menunggu apa langkah Abu Nawas selanjutnya. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sudah merancang rencana baru, lebih cerdik, dan jauh lebih kocak. Karena menurut Abu Nawas, penipu yang mengaku malaikat harus diajar dengan bahasa malaikat pula. Tapi malaikat yang satunya lagi, malaikat pembalas tipu daya. Dan disinilah kekacauan dimulai. Abu Nawas menunggu malam turun. Ia memilih gang sempit yang terkenal gelap, penuh bayangan, dan biasanya dipakai para penipu untuk kabur. Tempat itu sama sekali tidak populer bagi orang jujur, tapi sangat populer bagi orang yang punya niat aneh. Abu Nawas membawa selimut putih, serbuk kapur, senter minyak kecil, tali alat panjat, bedak anak tetangganya, yang baunya seperti bunga mati, dan tong sampah besar yang isinya air got kemarin. Ia merangkainya sampai menyerupai sosok bersinar samar. Bukan bersinar karena cahaya, tapi karena bedaknya memantulkan lampu minyak kecil di belakangnya. Jadinya seperti cahaya palsu, mirip penipuan, cocok untuk menghadapi penipu. Sementara itu, si penipu malaikat palsu, yang sekarang bersembunyi di sebuah rumah kosong, mulai gelisah. Ia bicara pada dirinya sendiri. Gawat, kenapa orang-orang sekarang berani? Padahal dulu mereka cuma tunduk saja kalau aku bilang aku malaikat. Apalagi kalau aku teriak, awas kutukan. Ia gelisah, kedinginan, dan lapar. Aku harus kembali ke pasar. Tapi aku harus hati-hati. Siapa tahu Abu Nawas pasang jebakan. Dan tentu saja benar. Ini bukan cahaya suci, gumam Abu Nawas. Ini cahaya wangi basi. Ketika si penipu berjalan pelan di gang gelap, ia melihat bayangan putih besar di ujung lorong. Perlahan, bayangan itu bergerak, melayang, memantul, dan mengeluarkan bau aneh. Si penipu berhenti. MMA, itu makhluk apa? Bayangan itu makin dekat. Suara gemerisik mulai terdengar. Cahaya redup bergerak-gerak. Dan tiba-tiba terdengar suara berat. Aku, malaikat pembalas. Si penipu langsung pucat. Ya Rab, ada malaikat, asli kali ini. Bayangan besar itu mengayun ke kiri dan ke kanan seperti sedang melayang tanpa kaki. Padahal sebenarnya Abu Nawas hanya memakai selimut putih dan berdiri di atas tong sampah yang ditarik dengan tali oleh murid-murid kecil yang ia sewa pakai permen kurma. Apa dosaku, wahai malaikat? Tanya penipu itu gemetaran. Abu Nawas membuat suaranya serak dan dalam. Dosa terbesar adalah mengaku menjadi malaikat, padahal bau kakimu lebih mirip mala-mala lain. Si penipu terseduh-seduh. Ampun malaikat, aku tidak akan mengulangi. Aku hanya butuh uang. Cahaya palsu berkedip-kedip. Abu Nawas mendekat dan berkata, jika kau benar-benar menyesal, tunjukkan. Bersujudlah. Si penipu langsung sujud, tanpa pikir panjang. Langsung mencium lantai gang sempit yang entah sudah terkena apa saja sepanjang hari. Hanya Abu Nawas yang menahan tawa sambil menutup mulutnya dengan selimut putih. Abu Nawas berkata, orang yang sujud tanpa melihat dengan siapa ia sujud, adalah orang yang mudah sekali ditipu, bahkan oleh dirinya sendiri. Penipu itu mengangguk cepat. Aku tahu sekarang. Tolong jangan siksa aku, wahai malaikat. Abu Nawas menambahkan, dan orang yang memanfaatkan ketakutan orang lain demi uang, adalah penipu kelas terendah di bumi. Si penipu makin gemetar, bahkan lututnya seperti kehilangan sambungan. Benar wahai malaikat, benar. Lalu Abu Nawas melanjutkan, sekarang, tugas pembalasan dimulai. Apa maksudnya, malaikat? Tanya penipu. Dan saat itulah Abu Nawas memberi isyarat. Anak-anak kecil yang tersembunyi di balik gerobak menarik tali kuat-kuat. Tong sampah besar yang tadi ditahan, dilepaskan. Tong itu meluncur. Perlahan. Lalu cepat. Lalu, bur. Penipu itu jatuh ke dalam kubangan air got yang ditutup selapis papan tipis di atasnya. Bau menjalar ke seluruh lorong. Arghah.
Air got itu bukan hanya bau. Itu air got versi Baghdad, berisi sisa kuah kambing lembek, potongan kulit buah delima, air cucian sandal, dan kemungkinan kecil sejarah peradaban kuno yang belum ditemukan. Abu Nawas tersenyum di balik selimutnya. Penipu itu mengibaskan tangan dan berkata, "Ma, malaikat, aku sudah dihukum. Ampuni aku." Abu Nawas mendekat pelan, menjaga suaranya tetap berat dan sakral. Pencuri kejujuran rakyat harus membawa bau dosanya hingga pagi. Penipu itu menangis. "Aku bersumpah tidak akan mengaku jadi malaikat lagi. Aku bersumpah di hadapan MU, wahai malaikat." Abu Nawas perlahan membuka sedikit kain selimut. Hanya terlihat mata dan sedikit cahaya minyak. "Ingatlah, wahai manusia, malaikat tidak pernah minta bayaran. Hanya penipu yang melakukannya." Dan dengan itu, Abu Nawas berbalik dan menghilang ke lorong lain. Si penipu diam, penuh bau dan penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar takut, bukan pada malaikat, tapi pada kebodohan dirinya sendiri. Di balik semua kelucuan dan drama, rencana Abu Nawas justru meninggalkan pesan yang dalam. Jika kau menipu rakyat dengan memakai nama langit, maka langit akan membalas dengan caranya sendiri, meskipun balasannya dilakukan oleh manusia yang bijak. Fajar baru saja menyingsing di Baghdad. Cahaya matahari pertama menembus celah-celah dinding kota, memantul pada genteng-genteng merah, dan perlahan menyapu kabut tipis yang masih menggantung di atas ganggang sempit. Hari itu tampak seperti hari biasa bagi penduduk Baghdad, kecuali bagi satu orang. Penipu malaikat palsu yang tadi malam tercebur got. Ia bangun dengan tubuh kaku, bau yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan pikiran yang campur aduk seperti kain perca yang dilempar ke angin. Kepalanya berdenyut, hatinya gelisah, dan semua itu bercampur dengan aroma got yang, menurut para ahli imajinasi, bisa menjatuhkan seekor unta pingsan dalam 2 menit. Ia terbatuk, memegangi dada. Ya Allah, kenapa dunia berputar seperti pedagang kurma yang lagi ngutang? Ia bangkit perlahan sambil mengibaskan baju yang sudah tidak bisa disebut baju. Warnanya kecoklatan dengan corak abstrak yang tidak akan laku di pasar manapun sekalipun dijual sebagai seni modern. "Kemarin aku ditampakkan malaikat," gumamnya. "Tapi, malaikatnya kok bau kapur ya?" Ia mencoba mengingat kejadian semalam. Bayangan putih, suara berat, cahaya redup, dan suara gerobak. Ia mengerutkan kening. Sejak kapan malaikat pakai roda? Ia tidak menemukan jawaban, tetapi rasa takut menahan logikanya untuk bekerja. Yang pasti, satu hal mengganggu hatinya. Abu Nawas. Nama itu saja sudah cukup membuat dia merinding. Sementara itu, di bagian lain Baghdad, orang-orang mulai membicarakan kejadian semalam. Katanya ada malaikat turun di gang barat. Ada penipu ketangkap oleh makhluk bercahaya. Abu Nawas lagi-lagi bikin keajaiban. Tentu saja informasi itu semua sudah bercampur antara fakta, tebakan, dan gosip bumbu penyedap. Ada yang bilang malaikat itu sebesar unta. Ada yang bilang sebesar rumah. Bahkan ada yang bilang malaikat itu muncul karena diminta raja. Tak ada yang benar, kecuali bahwa Abu Nawas memang terlibat. Beberapa orang pasar bahkan sudah memasang taruhan. Menurutmu siapa cepat ketangkap? Penipu itu atau utangku ke pedagang rempah? Ah, utangmu itu sudah seperti jin. Tak bisa terlihat tapi efeknya ada. Suasana riuh itu membuat Abu Nawas tersenyum pagi-pagi saat ia duduk di teras rumahnya, meminum teh hangat sambil memandangi awan. Hari yang indah untuk memulai kekacauan baru. Baru saja Abu Nawas hendak menyesap teh untuk kedua kali, seseorang mengetuk pintunya dengan panik. Tok, tok, tok. Tok 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 tok. Astaga, siapa yang mengetuk seperti pede lagi ujian bela diri? Gumam Abu Nawas. Ia bangkit dan membuka pintu. Dan di depannya berdiri penipu malaikat palsu. Tapi versi yang sangat menyedihkan. Rambutnya kusut seperti kapas terbang yang jatuh di atas jaring ikan. Bajunya seperti seni abstrak beraroma got.
Wajahnya pucat seperti tepung roti. Tangannya gemetar seperti baru saja bergurau dengan singa lapar. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, malaikat palsu sudah turun lagi? Atau kau malaikat jenis God? Penipu itu langsung jatuh berlutut. Tua Aan. Abu Nawas. Ampun. Abu Nawas mundur sedikit karena aroma yang seperti perpaduan antara bawang basi, sarung basah, dan rahasia-rahasia jorok yang seharusnya terkubur selamanya. Ia menutup hidung halus-halus, sopan, tapi tetap menutup. Tenang, tenang, kau bikin tetangga mengira aku mengikat kambing di dalam rumah. Penipu itu menangis. Aku disiksa malaikat semalam. Aku dilempar ke got. Abu Nawas menahan tawa. Oh, aku kira malaikat biasanya memegang pedang api, bukan pedang air got. Penipu itu mengangguk, sangat serius. Betul, malaikatnya. Ia menelan ludah. Malaikatnya memakai suara berat, dan baunya aneh. Abu Nawas tersenyum dari balik kumisnya. Bau malaikat memang tidak bisa ditiru manusia. Nah, betul. Si penipu setuju tanpa berpikir. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi, kau kesini mau apa? Penipu itu menepuk dada dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin bertobat. Aku ingin minta maaf kepada semua orang. Dan aku ingin minta bimbingan. Abu Nawas mengusap dagunya. Berpura-pura merenung. Tobat ya? Ya, tolong bimbing aku. Baik. Abu Nawas berdiri. Dan berkata, tobat itu baik. Tapi tobat tanpa pengakuan, ibarat mandi tanpa air. Ada suara percikannya, tapi tidak ada hasilnya. Penipu itu mengerjap. Maksudnya, Abu Nawas melambai. Ayo. Ikut aku ke balai kota Baghdad. Kita cari kerumunan orang. Dan kau harus mengatakan semuanya. Wajah penipu itu pucat. Semuanya? Di depan semua orang. Abu Nawas menepuk pundaknya. Tentu saja. Kalau tidak, dosamu tidak ikut terbawa air got semalam. Penipu itu mengangguk pelan. Pasrah, Abu Nawas berjalan dengan tenang. Sedangkan penipu itu berjalan seperti orang yang diseret ke pengadilan langit. Dan sepanjang jalan, orang-orang menatapnya. Itu dia penipu kemarin. Baunya masih sama ya? Lebih tajam sekarang. Aku yakin itu aroma kebenaran yang disiram got. Anak-anak kecil mengikuti sambil tertawa-tawa. Beberapa pedagang menutup hidung sambil memberi jalan. Dan Abu Nawas terus berjalan tanpa terganggu. Akhirnya mereka tiba di balai kota, tempat orang-orang selalu berkumpul di pagi hari. Pedagang, pencatat pajak, pengemis, penjaga kuda, ibu-ibu yang suka gosip, semuanya ada. Abu Nawas naik ke peti kayu besar. Dengan satu tepukan tangan, ia menarik perhatian seluruh pasar. Wahai rakyat Baghdad, teriaknya. Bersiaplah. Hari ini kalian akan mendengar kisah malaikat darurat versi God. Semua orang langsung mendekat. Beberapa bahkan memanggil teman-temannya. Cepat, ada drama gratis. Penipu itu menelan ludah. Kerumunan semakin rapat. Dan Abu Nawas berkata pelan pada si penipu. Sudah siap? Ini demi tobatmu. Penipu itu mengangguk gemetar. Siap. Demi Allah aku siap. Abu Nawas mengangkat tangan. Wahai rakyat Baghdad, pemuda ini ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Kerumunan serentak hening. Semua mata tertuju pada pemuda itu. Penipu itu menarik napas panjang, membuka mulutnya, dan berkata dengan suara keras, Aku adalah malaikat palsu. Kerumunan langsung meledak. Ketahuan akhirnya. Aku sudah curiga kau kegemukan untuk jadi malaikat. Penipu itu melanjutkan. Aku berbohong. Aku penipu.
Aku menipu orang dengan katanya wahyu. Aku menyuruh orang bayar untuk mendapat berkah. Padahal berkah itu cuma akting. Semua orang bersorak. Tak malu-malu. Tapi jujur juga ya sekarang. Penipu itu mengangkat tangan lagi. Tapi semalam, seorang malaikat pembalas turun dan menceburkan aku ke got. Semua warga menatap satu sama lain. Malaikat pembalas. Serius. Turun di Baghdad. Kalau begitu, malaikat itu orang Baghdad atau cuma mampir? Lalu penipu itu memberi kesaksian dramatis. Ia besar, bercahaya, berbau kapur, dan suaranya seperti gempa yang lancar berpuisi. Abu Nawas menahan tawa sampai mukanya hampir meledak. Dan si penipu, tanpa sadar, menambahkan lagi. Malaikat itu berkata, malaikat tidak pernah minta bayaran, hanya penipu yang melakukannya. Orang-orang ternganga. Woi, itu benar. Kata-kata itu bagus. Bagus banget malah. Abu Nawas menepuk bahu si penipu dengan bangga. Lihat, bahkan malaikat pun tidak suka penipu. Betul. 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 Kerumunan mulai bertepuk tangan. Dan penipu itu tiba-tiba menangis lagi. Aku ingin hidup jujur sekarang. Mulai hari ini, aku ingin bekerja, halal, jujur, apa saja. Orang-orang langsung memaafkannya. Di Baghdad, siapapun yang mengaku salah dengan suara keras biasanya mendapat pengampunan. Dan Abu Nawas tersenyum. Tobat diterima. Tapi selalu ingat, tak perlu jadi malaikat untuk berlaku baik. Cukup jadi manusia yang jujur. Kerumunan bersorak lagi.